Kadang kalau kita lagi diuji sama Allah dengan sebuah masalah dalam hidup kita, kita jadi berpikir, kenapa sih aku diuji kayak gini? Apa salah aku? Kenapa harus aku yang ngejalanin ini? Kenapa harus ini terjadi dalam hidup aku gitu? Kadang kita berpikir kayak gitu sebagai manusia yang merespon keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau berpikir jauh ke depan, hidup itu bukan cuma hari ini, tapi ada hari-hari ke depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, di hari-hari ke depan itu bisa jadi Allah telah menyiapkan hal yang indah untuk kita. Tapi kita memang harus melewati beberapa fase yang menyulitkan dulu. Mungkin supaya kita ke depan nanti kita bisa bersyukur, atau nanti ke depannya ternyata ada hikmah-hikmah yang terjadi, atau nanti ke depannya kita bakal mendapatkan sesuatu yang memang sangat besar. Kalau kita mau bilang gak adil dalam hidup kita bisa baca surat dalam Al-Quran, surat Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf yang tertulis dalam Al-Quran, yang mana beliau itu sebagai seorang anak kecil, dari kecil udah diperlakukan gak baik sama saudara-saudara kandungnya, dibully, dibawa ke hutan, dibuang ke sumur, kemudian dia jadi terpisah sama ayahnya yang sangat menyayanginya. Padahal beliau adalah masih anak kecil yang mana belum berdosa. Kemudian setelah dijual, setelah masuk ke sumur ternyata ada yang ngambil, terus saat itu masih ada perbudakan, beliaunya dijual di pasar, dan pada akhirnya beliau yang rencananya mau dibunuh sama saudara-saudaranya ini adalah seorang yang sangat bermanfaat bagi negaranya. Dia menjadi menteri keuangan di sana, dan ketika ada paceklik musim kemarau bertahun-tahun, orang-orang satu kampung gak makan, disitulah beliau yang sudah sukses menjadi penolong bagi satu kampung itu, dimana nggak mungkin ceritanya bisa seperti itu kalau tidak dialami keburukan-keburukan yang terjadi dari masa kecilnya. Jadi dari kisah Nabi Yusuf kita bisa tahu bahwa keburukan-keburukan hari ini, walaupun terasa lama, mungkin buruknya selama 1 tahun kita down, hidup kita lemah, hidup kita terhina, tapi di kemudian hari bisa jadi Allah mengangkat derajat kita, karena Allah juga berjanji bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah berjanji. Tapi kitanya sebagai manusia yang merasakan kondisi saat itu, kita gak sabar, kita pengen buru-buru diselesaikan masalahnya, kita pengen hidupnya senang terus, padahal sabar. Bisa jadi ujian ini akan menaikkan derajat kita, level derajat kita di surga. Nanti level di surga itu berbeda-beda. Bisa jadi nanti kita di akhirat akan sangat bersyukur bahwa kita ada di level segini. Kalau kita nggak ada ujian itu, mungkin kita akan di level bawah, atau mungkin kita nggak bisa masuk surga. Dan duniawinya ternyata setelah kita nangis-nangis, kita nyalahin Allah, nyalahin takdir, ternyata tahun depan Allah memberikan kebaikan. Kan kita yang jadi malu sendiri sama Allah, dikasih ujian sebentar aja, kasih ujian sedikit aja udah marah-marah, padahal kedepannya Allah pengen ngasih kado terbaik. Tapi mungkin sebelum kita mendapatkan kado terbaik, kesuksesan kah, kebahagiaan kah, kita memang harus dipersiapkan dulu mentalnya, dan mental kita dipersiapkan melalui ujian-ujian. Jadi yang sekarang lagi pusing banget dengan berbagai masalah yang ada, semangat, bertahan, bersabar, dan kita berusaha dengan usaha-usaha yang baik untuk keluar dari masalah tersebut.